Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Nope. Oke, kita sebelum mulai ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Saudara Ivo. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat pada hari ini ya Tuhan, yang telah membimbing kami untuk dapat mengikuti ibadah Hunan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah ibadah Hunan pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhir ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan pada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Masih semangat? Masih. Oke. Di sini kita mau menyanyikan pujian Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Saudara Bapak Sinung. Sebelum masuk firman, mari kita pujikan Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam
selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Cintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sebelum masuk firman, saya antarkan dahulu. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat pada ini yang telah membimbing kami dari awal dengan hingga saat ini. Kami akan masuk pada firman yang akan diberikan oleh hamba-Mu lewat Bapak Sinung ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Sinung yang akan memberikan santapan rohani bagi kami ya Tuhan Yesus. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dapat meresapi apa yang diberikan oleh Bapak Sinung ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami bacakan padamu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada Bapak Sinung kami persilahkan. Shalom teman-teman, berjumpa lagi dalam acara Persekutuan Pemuda Remaja. Tapi saat ini kita bertemu dengan cara yang berbeda. Pada saat ini saya ditugaskan dari teman-teman pengurus Pemuda Remaja untuk menyampaikan renungan pada saat hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang ART. ART itu apa? ART itu adalah panjangan dari asisten rumah tangga.
kalau sekarang istilahnya disebut dengan pembantu, ya itu sama. Dan kita akan mendalami lebih lagi. Apakah teman-teman juga punya pembantu di rumah? Nah, terkadang seorang pembantu ini banyak yang di luar sana, terlebih yang bekerja di luar negeri, itu mereka banyak sekali diperlakukan yang tidak selayaknya sebagai pembantu. Nah, pada saat ini kita akan mencoba belajar mendalami itu, yaitu berkaitan dengan pembantu. Kita akan membuka Alkitab kita, yaitu dalam Lukas 7 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Apa yang bisa kita pelajari di sana? Mungkin teman-teman juga bisa membuka Alkitabnya. Akan saya bacakan. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun ia di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ya, demikian firman Tuhan, bacaan pada hari ini, bahwa tokoh dari bacaan hari ini adalah seorang perwira Romawi. Perwira ini adalah dia seorang kepala prajurit 100. Dalam tingkatan prajurit Romawi, seorang centurion ini berada di bawah seorang kepala 500 prajurit.
Dan kepala pasukan tertinggi adalah seorang panglima yang membawai legiun, yaitu yang terdiri sekitar 5.000 hingga 6.000 prajurit. Jadi meskipun perwira ini bukan pimpinan tertinggi, namun ialah tetap seorang terpandang di mata masyarakat. Dikatakan bahwa perwira ini memiliki seorang hamba yang sangat dihargainya. Hal ini tidak lazim, sebab tidak banyak tuan atau majikan yang bersikap seperti itu terhadap hambanya. Bahwa pada zaman saat itu, seorang hamba itu hanya tidak mempunyai hak. Bahwa seorang hamba apabila sudah tidak berguna, maka dia bisa saja dibuang ataupun dibunuh seenaknya majikan. Tapi berbeda dengan seorang perwira ini. Perwira ini justru menginginkan hambanya ini sembuh, sehingga dia meminta teman-temannya, yaitu seorang tua-tua Yahudi, itu tadi dikatakan dalam ayat yang ketiga, tua-tua Yahudi ini dimintai tolong dari perwira ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Dan seorang perwira itu juga belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Namun rupanya ia telah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat penyembuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang Yahudi. Oleh karenanya ia meminta bantuan dari kawan-kawannya orang Yahudi. Dan kawan-kawannya bukan saja langsung berangkat menemui Tuhan Yesus, mereka bahkan meminta Tuhan Yesus dengan sangat untuk menolongnya dan merekomendasikan bahwa perwira itu layak untuk ditolong. Padahal biasanya orang Yahudi tidak bersikap demikian terhadap orang asing, sebab orang asing bagi mereka selama ini sang perwira memperlakukan bangsa Israel itu dengan kasih. Ia bahkan memberikan dukungan materi bagi pembangunan rumah ibadah orang Yahudi yang notabene berbeda agama. Nah, seorang perwira ini bagi orang Israel sudah seperti keluarga sendiri. Dan mengenai tulisan yang menceritakan tentang perwira ini sebenarnya sudah banyak tulisan yang menyoroti tentang iman sang perwira yang mengagumkan ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun memuji iman dari perwira tersebut dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara bangsa Israel. Itu dalam ayat yang ke-9. Tetapi sesungguhnya adalah sisi lain dari sang perwira yang dapat dijadikan teladan selain soal ini, yaitu soal sikapnya yang sangat penuh kasih kepada orang lain, dalam hal ini hambanya, dan tanpa mempersoalkan perbedaan. Nah, dari cerita
perwira ini yang perlu kita tekankan pada saat ini adalah bagaimana untuk menerapkan seorang pembantu yang di rumah kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi atas dasar seorang perwira ini yang perlu kita teladani adalah bukan saja kita tidak peduli terhadap seorang pembantu ini, tapi bagaimana supaya kita bisa merangkul seorang pembantu ini sebagai keluarga kita sendiri. Bahkan perlu sekali-sekali kita memperlakukan mereka untuk memberikan sebuah apa yang menjadi harapan atau mungkin impian seorang pembantu. Seandainya kita bisa mewujudkan apa yang menjadikan impian itu sudah sangat luar biasa. Mungkin bisa saja dari yang perlu teman-teman lakukan tidak terlalu muluk. Mungkin dari suatu hal yang terkecil, misalnya pembantu dari teman-teman misalnya berulang tahun, berilah sebuah surprise, misalnya memberikan kado atau mungkin ucapan selamat. Itu sudah sangat istilahnya memberikan sebuah penghargaan terhadap seorang pembantu. Nah, mungkin dari sini teman-teman pemuda remaja bisa memberikan istilahnya tidak memberi batas terhadap seorang pembantu dengan diri kita. Jadi istilahnya menghapus sekat antara atasan dan bawahan. Rangkulah pembantu itu sebagai bagian dari keluarga, sehingga dari sana kita bisa melakukan apa yang dinamakan hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sinung atas firman-Nya yang telah diberikan untuk kami semua. Semoga firman-Nya dapat kami terima dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Setelah lagi kami akan mendengarkan pengumuman dari perwakilan pengurus Korimda yang akan diberikan oleh Saudara Enar. Ya, oke. Saya akan berikan pengumuman untuk teman-teman semuanya. Pengumuman yang pertama adalah Persekutuan Korimda pada minggu pertama dan ketiga akan dilaksanakan melalui Gimit pada hari Sabtu pukul 19.00. Nah, nanti untuk linknya akan di-share di grup besar Korimda. Kemudian untuk minggu kedua dan keempat akan dilaksanakan melalui streaming YouTube perdana pada jam 10 pagi. Kemudian pengumuman yang kedua adalah persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diberi tulisan Korimda, kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Untuk yang selanjutnya adalah Open Recruitment Pusdok. Buat teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih tentang multimedia, ingin belajar tentang editing atau berpelayanan di bidang multimedia, bisa mendaftar atau menghubungi saya untuk rekrutmennya. Kemudian pengumuman yang terakhir adalah Korimda memiliki program podcast yang bernama Bacem. Nah, program Bacem ini akan tayang setiap hari Sabtu di minggu pertama dan ketiga, tayang perdana pada pukul 20.
Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pengumumannya dari Saudara Enar. Sebelum mengakhiri ibadah pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Satu-Satunya Yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Mari teman-teman, kita ambil sikap doa kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk saat yang indah ini ya Bapa. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mungkin tidak dapat membalas apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau akan senantiasa dan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada saat ini kami berkumpul untuk berdoa bersama ya Bapa. Kami berdoa untuk pada saat ini bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa, yang pada saat ini sedang mengalami kekacauan diakibatkan oleh virus COVID-19 ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai, kiranya Engkau melindungi, kiranya Engkau menjamah bangsa kami ini ya Bapa, agar wabah COVID-19 ini dapat segera menyingkir atau hilang dari bangsa kami tercinta ini ya Bapa, dan kami dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya. Ya Bapa, kami pada saat ini juga berdoa untuk
gerejamu GKJ Ndagen Palur ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap program yang telah disusunnya, kiranya Engkau berkati setiap rencana yang akan dilaksanakan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kegiatan, kiranya Engkau berkati setiap pendeta, majelis, dan para jemaatnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk Komisi Remaja Pemuda GKJ Ndagen Palur ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di dalam pelayanan kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami ya Bapa, di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berani berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini hingga selesai. Sebelumnya akan kami tutup oleh Saudara Leon. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah membimbing kami Tuhan. Ada acara hari ini Yesus, ibadah online Bapak dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati kami Yesus, Kau berkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan ke depannya nanti Yesus. Kau yang selalu membimbing dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, terima kasih telah menonton kami pada hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan.